Pada part sebelumnya, Jagangjin yang sedang dikeroyok oleh orang-orang dari klan Jegal menghilang. Membuat orang-orang itu kebingungan berkata, bajingan itu menghilang. Dia tidak ada di dalam Death Gate. Sedangkan orang yang bersama Jegalmyeong bertanya, bagaimana bisa dia tidak ada di dalam Death Gate? Dia sudah dikepung banyak orang. Bagaimana bisa dia kabur? Sedangkan Jegalmyeong yang terlihat kesal hanya bergumam berkata, ada kejadian di mana seniman bela diri dengan energi yang luar biasa bisa terlepas dari formasi ini, tapi tidak pernah ada yang menghilang seperti sekarang. Itu membuatnya bertanya-tanya bagaimana bisa. Lalu dia tiba-tiba terkejut dan berkata, dia tidak mungkin. Hanya anggota sekte laser yang bukan bagian dari klan Jegal yang tahu letak Life Gate ada di dalam 9 benteng dan 8 formasi. Sedangkan Jagangjin yang sedang bersembunyi bergumam, aku mengerti. Life Gate ada di dalam Death Gate dan Death Gate ada di dalam Shadow Gate. Akhirnya, aku mengerti maksudnya. Aku ada di dalam Life Gate sekarang. Kelemahan formasi ini ada di dalam Death Gate. Jika aku terus bersembunyi, aku tidak akan bisa lari. Aku harus berpikir cara untuk merusak formasi ini. Lalu dia mengingat Shin yang berkata, satu-satunya cara saat kau sedang berhadapan dengan klan Jegal, ingatlah peredaran ikan. Mengingat itu, Jagangjin bergumam, peredaran ikan mengacu pada siklus Yin dan Yang yang tidak akan pernah berakhir. Jadi formasi tempatku terjebak terus berputar, seolah-olah itu hidup. Tapi mereka sudah kehilangan di mana posisiku. Mereka berubah menjadi tanpa tujuan. Jika itu masalahnya, Jagangjin tidak melanjutkan kalimatnya. Dan kita dibawa kepada para prajurit klan Jegal. Salah satunya berkata, sialan, apinya semakin membesar. Mendengar itu, rekannya menjawab, bagaimana bisa? Mereka meminta kita mencarinya di kondisi seperti ini. Atasan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mendengar itu, rekannya menjawab dengan berkata, aku setuju. Mereka sedang berada di Rest Gate. Dan salah satunya berkata, mereka bilang, pincang racun menghilang di Death Gate. Apa kau pikir itu masuk akal? Dia pasti sudah mati sendirian di suatu tempat. Jadi kenapa kita harus membuang waktu seperti ini? Tapi tiba-tiba rekannya menginjak benda tajam, membuatnya berteriak kesakitan. Melihat itu membuatnya bertanya, apa itu? Dan rekannya berkata, ada sesuatu di kakiku. Tapi tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia memuntahkan sesuatu lalu terjatuh, membuat rekannya terkejut bertanya-tanya, apa yang terjadi? Lalu dia dibuat semakin terkejut saat melihat rekannya. Dia berkata, ini adalah gejala racun. Menyadari itu adalah racun, pria itu berteriak berkata, itu dia. Pincang racun ada di sini. Lalu dia meniup peluit, membuat suara peluit tersebar ke segala penjuru. Dan mendengar itu, orang yang sedang bersama Jegalmyeong berkata, sinyal dari Rest Gate. Jadi dia di sana. Dan mendengar itu, salah satu bawahannya berteriak ke bawahan lain berkata, atur ulang formasi di Rest Gate. Mendengar itu membuat bawahannya bergegas pergi. Lalu Jegalmyeong yang hanya terdiam bergumam, Rest Gate itu aneh. Jadi dia tidak menyelinap ke Life Gate. Sedangkan di dalam formasi, prajurit sebelumnya berteriak berkata, musuh sudah ditemukan di Rest Gate. Semuanya bergerak, kita atur ulang formasi. Sedangkan di tempat lain, dua prajurit sedang berjalan dan salah satunya berkata, bagaimana bisa? Seseorang beberapa saat yang lalu ada di Death Gate, pergi jauh-jauh ke sana. Mendengar itu, rekannya berkata, dia pasti menyembunyikan dirinya di dalam api. Aku yakin dia bukan pria biasa.
Tapi tiba-tiba kakinya menyentuh senar dan itu memicu jebakan Jagang Jin menembakkan jarum ke leher pria itu, membuat pria itu terlihat kesakitan dan memegangi lehernya. Dan melihat pria itu, rekannya menoleh bertanya, "Ada apa?" Dan menjawab itu, pria itu berkata, "Sesuatu menusuk leherku." Tapi tiba-tiba dia terbatuk memuntahkan darah, membuat rekannya khawatir berteriak memanggil namanya. Lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri berteriak berkata, "Itu dia. Dari mana dia datang?" Lalu pria itu meniup peluit dan berkata, "Bukannya mereka bilang dia ada di Rest Gate, sedangkan di Shadow Gate?" Salah satu pria bertanya, "Itu sinyal dari Closing Gate. Apa yang terjadi?" Tapi tiba-tiba setelah mengatakan hal itu, Jagang Jin sudah berada di belakangnya. Menyadari sesuatu ada di belakangnya, pria itu melirik, tapi dia sudah terlambat. Jagang Jin sudah menebaskan senjatanya ke arah pria itu, mengeluarkan suara teriakan, dan mendengar itu membuat Jegalmyeong dan orang yang selalu bersamanya terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Kebakaran semakin membesar dan mereka hanya bisa terdiam memandang dari kejauhan. Sedangkan di dalam formasi, mayat-mayat bertebaran di Rest Gate, Closing Gate, Shadow Gate, dan bahkan Upper Gate. Menyadari hal itu, membuat pria yang selalu bersama Jegalmyeong berteriak bertanya, apakah dia punya banyak tubuh yang bisa dia gunakan? Dia bisa ada dimanapun. Mendengar itu, Jegalmyeong yang terlihat sangat kesal berkata, "Mereka jebakan. Dia memasang jebakan di mana-mana saat dia melarikan diri. Dia masih bisa menggunakan otaknya, bahkan saat diburu. Tapi itu hanya usaha yang sia-sia. Dari 100 tentara kami, kurang dari 20 orang sudah mati karena itu." Lalu Jigolmyong berteriak berkata, "Jangan ragu, menyebar untuk mengatur ulang formasi. Jebakan pria itu tidak akan membuatnya bisa keluar dari 9 benteng dan 8 formasi." Sedangkan Jagang Jin terlihat hanya diam, entah memikirkan apa. Lalu dia bergumam, "Sebentar saja, aku sudah bisa menghabisi musuh-musuhku dari belakang. Aku bisa selalu berada di belakang pelacak. Itu artinya aku sudah menghindar dari aliran formasi, menyebabkan kekacauan dengan jebakan yang aku gunakan, dan menggunakan saat itu untuk berbalik arah dari left gate adalah pilihan yang bagus. Jika aku terus bergerak seperti ini, aku bisa melarikan diri dari formasi." Sedangkan teriakan-teriakan dari pasukan klan Jegal mulai terdengar berkata, "Pincang racun sudah muncul di sana." Tapi Jagang Jin sudah menebasnya dari belakang. Satu persatu, dia tidak menemukan perlawanan sama sekali. Tapi tetap saja, musuh yang terlalu banyak membuatnya kelelahan. Dan tiba-tiba, dia melihat jalan keluar. Melihat itu, dia bergumam, "Aku menemukan jalan keluar." Hal itu membuat Jagang Jin tersenyum dan melanjutkan, "Jika aku bisa sampai di sana." Tapi tiba-tiba, sesuatu membuatnya sangat terkejut. Itu adalah murid Baek Lijong. Dia berkata, "Jadi, kau berencana melarikan diri dari formasi. Terima kasih karena tidak menyia-nyiakan usahaku untuk menemukanmu." Melihat pria itu, Jagang Jin bertanya, "Siapa kau?" Mendengar itu terlihat menahan sedih. Pria itu berkata, "Baek Lee Kwon, sang Silent Dragon." Mendengar itu membuat Jagang Jin terkejut. Lalu Kwon melanjutkan, "Aku datang untuk membalaskan dendam Yon." Sedangkan di gedung aliansi seni bela diri di Jiangxi, seseorang sedang meramu obat. Lalu Baek Lee Jong berkata, "Ini Baek Lee Jong, aku izin untuk
untuk masuk. Lalu tanpa menunggu jawaban, Baek Lijong memasuki ruangan, lalu berhenti dan hanya terdiam di belakang seseorang. Lalu karena orang itu masih tetap diam, Baek Lijong bertanya, "Apa yang sedang Anda buat?" Menjawab itu, orang yang ada di hadapannya berkata, "Aku sedang membuat sedikit pil langit ungu." Mendengar itu, Lee Jong Baek berkata, "Langit ungu, itu pil dari udang, dikenal sebagai salah satu obat terbaik yang meningkatkan energi Anda. Apa tidak apa-apa, Anda membuat sesuatu seperti ini di tempat terbuka." Merespon itu, orang di depannya berkata, "Pil langit ungu bukanlah sesuatu yang istimewa. Kamu hanya perlu meremasnya sedikit dan jadilah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Omong-omong, aku dengar kamu melakukan sesuatu yang menarik, mengirimkan klan Jegal ke Unam selama 1 bulan, hanya untuk membunuh satu anggota sekte Laser." Merespon itu, Baek Lijong berkata, "Saya tidak memerintahkan mereka, karena dia membunuh nona dari klan Jegal. Mereka hanya mencoba menunjukkan keadilan." Merespon itu, orang yang ada di hadapannya, yang saya kira wanita, adalah seorang pria berjanggut dan kumis panjang berkata, "Tapi kenapa mereka tidak berbuat apa-apa dan menunggu 1 bulan?" Merespon itu sembari mengangkat gelas minumannya, Baek Lijong berkata, "Anggota sekte Laser, pincang racun mengerikan. Kami menerima informasi kalau dia adalah anggota penting sekte Laser. Klan Jegal sepertinya punya rencana untuk menggunakannya sebagai umpan untuk menyerang sekte Laser." Lalu melihat Baek Lijong yang tersenyum, orang yang ada di depannya bertanya, "Dan kamu memberi mereka informasi palsu?" Mendengar itu, Baek Lijong hanya terdiam dan pria itu melanjutkan, "Anak muda, bagaimana bisa itu menjadi sesuatu yang klan Jegal lakukan sendirian? Kamulah yang melemparkan umpan. Sepertinya klan Jegal menderita sia-sia. Tidak mungkin sekte Laser akan jatuh dengan umpan seperti itu." Lalu sembari meminum minumannya, Baek Lijong merespon berkata, "Anda tidak akan pernah tahu, memperhitungkan kepribadian Yonhua yang tidak terduga. Menurut saya, mereka akan menyelamatkannya. Jadi saya percaya itu pantas dicoba." Merespon itu, pria tua di depannya berkata, "Jadi, kamu paham posisimu dengan baik." Mendengar itu, Baek Lijong hanya terdiam. Lalu pria tua itu melanjutkan, "Tapi sepertinya itu berubah menjadi buruk." Merespon itu, Baek Lijong berkata, "Saya menekan klan Jegal. Saya tidak bisa membiarkan mereka di sini karena semua persiapan mereka sudah selesai. Mereka pasti bersaksi berlebihan untuk menjaga nama baik mereka. Lalu kami akan punya alasan lain untuk menyerang sekte Laser." Mendengar itu, pria tua di depannya berkata, "Bukan itu yang kukhawatirkan. Banyak alasan kenapa kita harus menyerang sekte Laser yang lebih baik. Bagaimanapun, kamu harus memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaanmu. Aku bisa melihat emosi pribadi mempengaruhi tindakanmu terhadap sekte Laser." Merespon itu, Baek Lijong berkata, "Omong kosong, karena aku." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria tua berkata, "Sang pedang dewa yang tidak bisa dihancurkan, kau pikir bisa menipu mataku?" Pria tua itu menatap Baek Lijong dengan mata yang membelalak berwarna kuning. Dia adalah pemimpin aliansi seni bela diri, Haewul Jinin. Pria itu menatap Baek Lijong dengan aura, membuat Baek Lijong tertekan dan hanya diam, lalu berkata, "Ketua." Tapi dia langsung berhenti dan hanya diam, lalu terbatuk, menahan rasa sakit, dan ketua aliansi berkata, "Baiklah,
Aku hanya terlalu khawatir. Dia menarik auranya, tersenyum dan melanjutkan. Kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Kamu pintar dalam hal itu. Ayo minum teh bersama lain kali. Sepertinya kamu juga ada urusan lain. Mendengar itu membuat Bek Lijong yang terengah bertanya-tanya dalam kepalanya. Lalu seseorang berlari memanggil pemimpin sekte. Pria itu memberi hormat dan berkata, "Mohon maaf pemimpin aliansi, saya punya hal untuk dilaporkan kepada." Tapi dia berhenti saat Bek Lijong berkata, "Jangan khawatir, beritahu kami ada apa." Lalu pria itu yang terengah-engah karena baru berlari berkata, "Kami menerima kabar dari Guizhou. Bek Likwon pergi ke Unam." Mendengar itu membuat Bek Lijong terpelongok terdiam. Sedangkan di tempat Bek Likwon, dia berjalan ke arah Jagangjin. Terlihat sangat marah, dia menatap Jagangjin. Dan Jagangjin yang melihat itu bertanya, "Silent Dragon." Lalu bergumam, "Silent Dragon adalah salah satu dari 3 dragon dan 4 Phoenix. Seperti sang Valiant Phoenix. Kenapa dia di sini?" Lalu melihat Jagangjin yang hanya diam, Bek Liujong berkata, "Kau sepertinya tidak tahu kenapa aku di sini. Apakah kau pikir hanya klannya saja yang ingin balas dendam? Deyon yang kau bunuh tanpa belas kasih itu adalah kekasihku." Mendengar itu Jagangjin terkejut tapi hanya terdiam. Lalu Bek Likwon melanjutkan, "Deyon yang nekat mengatasi masalah yang muncul di Unam, berharap dia bisa membuktikan hubungan kami kepada klannya yang tidak menyetujui cinta kami. Dan aku juga berharap begitu. Jadi aku memberinya ucapan selamat tinggal dengan senang hati. Tapi dia menjadi tahanan di tempat yang jauh, jauh sekali, sampai dia tidak bisa kembali lagi. Orang yang menyarankannya untuk pergi menerima misi itu adalah aku. Jika aku tidak mengirimnya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Semakin aku memikirkan soal itu, semakin aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku juga mencoba untuk membunuh diri, menyusul Deyon tersayangku. Tapi jika aku pergi dengan cara seperti itu, siapa yang akan memadamkan dendam Yon yang malang? Saking kerasnya dia menggenggam tangannya, membuat tangannya berdarah. Lalu dia melanjutkan, "Sekarang aku bisa membalas dendam dengan kedua tanganku sendiri. Aku berterima kasih padamu dan surga." Merespon itu Jagangjin berkata, "Kau mungkin tidak mempercayaiku, tapi aku tetap akan mengatakannya. Aku tidak membunuh Valiant Phoenix." Jegalion dijebak tapi tidak mau mendengarkan kalimat Jagangjin. Kwon sudah melesat ke depan Jagangjin, mengepalkan tinjunya dan memukul Jagangjin. Melihat itu membuat Jagangjin terkejut dan dampak dari pukulan Kwon itu menerbangkan banyak debu-debu ke udara dan seseorang memuntahkan darah di dalamnya. Jagangjin sudah berlutut di depan Kwon karena tinjuannya. Merasakan tinjuan Kwon, Jagangjin bergumam, "Dia cepat sekali." Dan Kwon yang sudah memukul Jagangjin berkata, "Jangan mengejekku. Apakah kematiannya tidak memuaskan hasrat kejammu?" Kwon terlihat sangat marah berkata, "Jika kau berpikir bisa menghentikanku dengan omong kosong seperti itu, maka kau salah." Mendengar itu Jagangjin hanya terdiam, lalu bergumam, "Aura membunuh yang menjijikkan." Dia benar-benar hilang kendali dan sangat haus darah. Orang ini bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Klan Jegal akan segera mencari tahu kalau aku sudah bisa melarikan diri dari formasi. Semakin
banyak waktu yang kuhabiskan di sini, semakin merugikan untukku. Lalu Jagang Jin mengeratkan giginya dan melanjutkan, jadi selesaikan ini secepat mungkin. Jagang Jin melemparkan senjatanya sekaligus mengeluarkan 4 jarum di tangannya. Lalu berkata, 12 Flying Teeth Curve Wind. Tapi sebelum Jagang Jin melemparkan jarumnya, Baek Lee Kwon sudah melesat ke depannya, membuat Jagang Jin terkejut lalu memasang tangannya untuk menjadi tameng. Baek Lee Kwon sudah mengarahkan pukulannya ke arah Jagang Jin sembari berkata, resounding Requiem Palm, dan Jagang Jin terkena serangan Kwon sekali lagi. Tangan Kwon terlihat meledakkan sesuatu, membuat Jagang Jin terpental, lalu masuk ke kobaran api menabrak tembok, membuat tembok yang ditabraknya hancur, dan Jagang Jin terbatuk terlihat kesakitan. Lalu sembari terengah-engah, Jagang Jin melirik ke arah Kwon, dan Kwon berkata, berdiri, aku baru ingin mulai. Kwon berjalan ke arah Jagang Jin dan berkata, rasa sakit yang dirasakan Yon, aku akan perlahan memaksamu mengingat semua itu.